Saya itu Ustaz Felix, selain menghafal Al-Quran juga, saya menghafal dari kitab-kitab lain. Seperti Bible juga saya menghafal. Ya, dan saya dari sejak masuk kelas 1 aliyah. Ya, ada yang masuk Islam dan saya pinjam ya dari versinya Barnabas, versi yang lain, versi yang ada perubahan dan sebagainya, itu saya kumpulkan. Jadi kadang kalau saya sedang libur, saya pergi ke toko buku, saya kumpulin lagi, ada versi yang baru nggak, ada yang baru nggak, jadi saya pelajari lagi. Nah, sekarang contoh gini misalnya, coba Anda buka di Perjanjian Lama, itu kitab Kejadian. Ustaz Felix boleh googling lah ya, kan sekarang sudah online ya. Di Kejadian coba buka pasal 32 ayat 28. Ya, pasal 32 ayat 28. Ya. Kitabnya Kejadian. Kitab Kejadian. Ya. Ya. Ada, maka orang itu berkata, boleh bantu saya di situ? Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tapi Israel. Ini dia. Belum selesai itu. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tapi Israel, ya. Sebab engkau telah bergumul melawan itu dia. Iya, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan kau menang, itu persoalannya. Ya. Wah, ini yang paling bahaya nih. Jadi diantaranya apa? Ini juga yang paling kita sulit terima nih. Ya, ini saya mohon izin ya teman, ini argumentasi ilmiah ya. Jadi kita sedang belajar untuk mengkomparasikan. Nanti kalau keberatan kita bisa diskusi, ya. Jadi kita bisa biasakan masuk ke ranah ilmiah. Seperti orang tua kita dulu diskusi. Jadi bukan memotong ya. Kalau memotong nanti jadi saling serang. Itu oleh Al-Quran disebut dengan wala tubadzir tabdzira. Ya, dan janganlah engkau berbuat yang sia-sia. Dari kata badzara itu muncul bazar. Ya, itu dalilnya di Quran wala tubadzir tabdzira. Dan janganlah engkau menjadi bazar dengan sebazar-bazarnya. Innal mubadzirina, sungguh para bazar itu kanu ikhwanas syayatin. Boleh jadi akan dekat kepada setan. Wa kana rabbihi kafura. Sedangkan setan itu kepada Rabbnya dia ingkar. Makanya kalau ada bazar yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, yang suka mencela, yang suka hadirkan hoax, yang suka mengadu domba, itu sudah ada wala tubadzir tabdzir. Kalau murid saya tahu tasrifan soroknya, badzara yubadziru tabdzir. Nyambung Ustaz ya, antara bazar sama tabdzir. Mohon izin teman-teman di bazar, mohon izin ya. Jadi ini cuma kajian ilmiah. Kajian ilmiah ya, tapi kalau Anda keberatan ya enggak apa-apa. Kalau memang itu tugas ya, saya tidak menghormati itu, tapi kalau Anda ditugaskan mengamati kajian saya juga, itu mungkin hidayah yang Allah berikan. Insyaallah. Mudah-mudahan ada kebaikan. Ini ya. Nah, kan di situ ada persoalan. Apa narasinya di situ? Nah, orang itu berkata, ya, namamu sekarang sudah bukan Yakub lagi. Apa namanya? Israel. Di sini kita temukan kalimat Israel pertama. Nanti saya mau bandingkan antara Israel yang ada di Al-Quran dengan Israel yang ada di dalam ini Kejadian. Pasal 32 ayat 28. Saya udah baca sarahnya ya. Udah baca tafsirnya nih. Jadi saya tahu tafsiran yang menafsirkan malaikat, tafsir menafsirkan Tuhan, manusia dan sebagainya. Insya Allah sudah saya baca dan saya baca referensinya dari mana turunannya. Ya, saya sudah membiasakan itu. Jadi nanti di sini persoalan utamanya adalah satu. Yakub alaihissalam. Ini anaknya Ishak, turunan Nabi, dan jadi Nabi kemudian, makanya Nabi mengatakan, ya ini dari orang mulia, dari mulia, rahim yang mulia, orang mulia lagi. Ya Nabi Muhammad SAW itu turunannya nanti dari mulia, ya dari ke Yusuf, Yakub mulia, Ishak mulia, Ibrahim mulia, sampai dengan ke atasnya. Nah, saya teruskan ke sini, tapi di sini, di Kejadian, ya pasal 32 ayat 28, dinarasikan Nabi Yakub itu pernah bergulat dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan nggak? Jadi Smackdown itu bukan sekarang aja, dulu sudah ada gitu. Ini persoalan, dan Tuhan di Smackdown oleh Yakub. Ini persoalannya, dikalahkan. Jadi dalam gulat itu Tuhan kalah, Allah kalah katanya sama Yakub. Manusia juga kalah. Karena kalah itulah kemudian ya Yakub dinobatkan menjadi yang paling kuat pada masa itu, disebutnya dengan Israel. Jadi ganti nama, jangan Yakub, Israel, untuk menunjukkan kekuatan. Ya jangankan manusia, Tuhan aja kalah. Ya, jadi persoalan teman-teman sekalian, ini persoalan yang paling pertama menunjukkan bahwa ada problem di sini. Ya, ada problem, dan problem ini udah disoal oleh Al-Quran. Ini jadi celaka nanti, jadi orang jadi salah cara berpikirnya, cara pandangnya salah. Cuma nanti di dalam tafsirnya ini ada keterangan-keterangan yang mengatakan Yakub juga cedera bagian pangkal pahanya gitu kan. Jadi begitu Tuhannya kalah, kemudian Tuhan balas pukul ke bagian pangkal paha, kenalah pangkal paha itu sampai sekarang. Karena itu orang Yahudi tidak senang makan bagian paha yang tertutupi oleh kulit itu. Asalnya dari situ, ada tafsiran demikian. Itu bukan tafsiran Quran ya, tapi turunan dari sini. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya mau turunkan bahwa ini yang disoal oleh Al-Quran. Dan karakter ini terbawa pada akhirnya. Ya, apa yang menjadikan terbawa ini, yang kemudian disoal oleh Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW, ya adalah membangun sebuah keyakinan-keyakinan dari satu naratif yang dikreasikan tersendiri dan diwariskan pada generasi setelahnya. Di Tauratnya kemudian ditepikan, muncullah Talmud, muncul turunan-turunan lain, itu diwariskan. Kita harus bangga nih.
Tuhan aja kita kalahin, nenek kakek moyang kita dulu ngalahin Tuhan, kan? Maka sekarang kita mesti lebih hebat. Makanya jangankan manusia, perjanjian dengan Tuhan aja diabaikan. Ya, bisa bayangkan komitmen dengan Allah begini, besoknya dia hilangkan lagi. Jadi bikin perjanjian dengan Tuhan, narasinya banyak sekali. Kalau Anda mau cek misalnya, yang pertama kali di Al-Baqarah, saya bisa turunkan dari Al-Baqarah, kemudian di Al-Ma'idah khususnya, gitu kan, dan turunan yang lainnya, termasuk di Al-Qasas. Di Al-Baqarah itu kan muncul pertama kali dari Bani Israel. Saya kembalikan dulu, lompat sebentar ke ayat 51. Nanti saya balikin ke Bani Israel ayat 40, 47 dan turunannya, gitu kan. Ayat 51-nya kan jelas, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kalian ini kan sudah komitmen mau nyembah Allah, diutus Musa. Ya, Musa tuh udah baru belum kering tuh tapak kaki itu. Tapak kaki belum kering, dibebaskan dari Firaun dan turunan-turunannya, gitu kan? Yang turunan maksud di sini bala tentara yang pada saat itu ditenggelamkan, ya, di Laut Merah itu. Ketika semuanya selesai, selamat dari situ, Musa diminta oleh Allah menghadap dulu untuk mendapatkan pedoman hudan itu. Yang kelak disebut dengan Taurat, itu nama umumnya hudan. Nabi Adam dapat hudan, jadi semua nabi punya hudan. Al-Baqarah ayat 38. Yaqul nahbitu minha jami'a fa imma yatiyanakum minni hudan. Musa dapat hudan, nanti namanya Taurat, gitu kan? Hudan tahu dari mana? Quran surah 17 ayat yang kedua. Wa id ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Maka ketika dia kemudian berangkat ke Tur Sina itu, ya, kemudian untuk mendapatkan turunan Ten Commandment, 10 perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Sudah komitmen mau nyembah Allah, dijaga juga oleh Nabi Harun yang alaihissalam, dijaga di situ dengan baik. Apa yang terjadi? Mereka tiba kemudian menyalahi ketentuan Allah, langsung pengen dihadirkan Tuhan. Ya, lewat sesembahan dari anak lembu itu, yang ketika mereka lihat satu kaum mereka menyembah punya Tuhan tertentu, dia katakan, "Hei, tolonglah sendiri, kan, buatkan kepada kami seperti ini sehingga kami bisa mengikuti jejak orang-orang itu." Anda bisa bayangkan nggak? Baru punya perjanjian dengan Tuhan dan dilanggar lagi. Nanti ada yang bunuh nabinya. Nanti yang saya mau cerita lagi lebih dahsyat lagi. Nabi Musa disuruh perang dengan Tuhannya. Kita mau duduk-duduk aja sampai kamu menang, katanya. Nanti kita masuk saat masuk bab Palestina. Ya, saat masuk ke situ. Jadi ini udah biasa. Tuhan aja dilanggar, apalagi kamu. Apalagi saya. Oh, kalau sekarang ada perjanjian peta damai, nah ini mau kita tarik tuh sini. Tahun sekian dilanggar lagi. Ya ini karakter yang dibawa turunannya. Tapi apa nggak ada solusi? Ada, belum sampai kita. Ntar sebelum subuh nyampe situ, insya Allah. jadi saya ingin bawa ke narasi itu. Nah, ini turunan dari sini, teman-teman. Jadi ini yang merubah karakter cara berpikir. Tadi dikecam oleh Al-Quran. Kalau kamu benar ahli kitab, yang pernah dapat kitab, jujur dong sampaikan. Apa isinya? Bandingkan. Makanya banyak di Al-Quran itu tawaran-tawaran untuk mengungkapkan kebenaran. Ya, coba sampaikan kebenaran. Terus bisa diuji, silahkan uji. Ini benar nggak bahasa Tuhan seperti ini? Ya, apakah ini bahasa manusia? Kalau bahasa Tuhan nggak akan bisa. Semua manusia bisa menirunya. Makanya Al-Quran tegas sebelum disampaikan kepada kita, ya, nilai-nilainya, tuntunannya, hikmahnya, itu bahkan menawarkan dulu, bahkan menantang. Kalau Anda meragukan ini kalam Allah, firman